Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmah Maletaskar Mahiroh dari kelas MPB angkatan 2021 dengan NIM V1321056. Di sini saya akan mempresentasikan marketing plan guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Marketing Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Aulia Rahman, SMMM. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu ada Executive Summary, Situation Analysis, Market Strategy, Financials, dan juga Controls. Materi yang pertama yaitu Executive Summary. Perusahaan sepatu bata didirikan pada tanggal 24 Agustus 1894 ketika Antonin Bata mendaftarkannya di kota Zlín, Ceko. Thomas Bata memulai usahanya dengan modal sebesar $350. Karena bisnis tak langsung berjalan mulus, Thomas Bata belajar permesinan dan manajemen sepatu di New England, Amerika Serikat selama 6 bulan. Ketika Perang Dunia I pecah di Eropa, Bata mendapatkan orderan sepatu tentara Austro-Hungaria. Total mereka memproduksi sebanyak 50.000 buah sepatu sepanjang perang tersebut. Setelah Perang Dunia Pertama, usaha Bata berkembang di beberapa negara seperti Prancis, Swiss, Belanda, dan juga Kanada. Di Ceko, Bata memiliki Bata Village, desa tempat pabrik bata dan tenaga kerjanya. Lalu yang kedua adalah Situation Analysis. PT Sepatu Bata Tbk mengumumkan telah menutup 50 gerai di Indonesia sepanjang 2020. Bata memilih menggenjot penjualan produk-produknya secara online atau dalam jaringan. Bata mengalami penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19. Selama tahun 2020, Bata membukukan penjualan sebesar 496,58 miliar atau turun nyaris 50% dibanding tahun sebelumnya, yang mampu mencetak penjualan 931,27 miliar. Penutupan 50 gerai Bata dilakukan di toko-toko yang dianggap sudah tidak mendatangkan profit. Dengan penutupan tersebut, jumlah gerai Bata pada Mei tahun 2021 menyusut tinggal 460 gerai. Yang pertama ada Market Summary. Sepatu Bata Tbk terdiri atas dua kelas, yaitu Street Store dan City Store. Street Store yang terbagi menjadi dua, yaitu Family A dan Family B. Family A, harga produk ditujukan untuk kalangan middle down hingga middle up, di mana harga produksi disesuaikan dengan pendapatan pada kalangan tersebut. Sementara Family B, harga produknya ditunjukkan pada kalangan lower. Pada City Store atau toko di dalam mall yang memiliki harga lebih tinggi karena mensegmentasikan pembelinya pada kalangan high class. Visi sepatu Bata yaitu memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk misinya sendiri, untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Segmentasi pasar atau layanan PT Sepatu Bata yaitu ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk eventnya sendiri ada Bata Kids, Bata Back to School, dan juga Bata Fashion. Untuk kualitasnya lembut, empuk, awet, dan juga pastinya sangat stylish. Lalu yang selanjutnya adalah SWOT Analysis. Yang pertama ada Strength, yaitu saluran distribusi sepatu Bata luas, kualitas tinggi, harga sepatu Bata lebih murah daripada pesaingnya, dan juga perusahaan memiliki kode etik yang harus ditaati oleh seluruh karyawannya. Lalu untuk weakness-nya sendiri yaitu yang pertama, promosinya kurang dan hanya bersifat jangka pendek untuk menyambut event-event tertentu saja. Yang kedua, segmentasi pasar yang tidak jelas. Yang ketiga, produk yang ditawarkan bersifat monoton dari produk-produk sebelumnya, dan juga mesin produksi yang harganya tinggi. Untuk opportunities-nya sendiri, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor dan impor, produk yang awet sehingga tidak mudah dibuang, lalu bahan sel sepatu yang ramah lingkungan, dan juga kardus maupun plastik menggunakan barang yang mudah terurai. Untuk treatnya sendiri yaitu banyak bermunculan pesaing seperti Adidas, Reebok, Nike, Khashoggi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, perubahan teknologi yang meningkatkan persaingan industri. Yang ketiga, ketersediaan bahan kulit pada pemasok yang terbatas. Dan yang terakhir, selera masyarakat Indonesia cenderung untuk fashion ya, sepatu sandal, itu yang bertentangan dengan ciri Bata yang lebih mementingkan keawetan produk. Lalu ada competition. Munculnya berbagai jenis sepatu yang fashionable yang dirancang dengan baik termasuk Nike telah meningkatkan tekanan persaingan.
Pesaing terus menambahkan fitur dan mempertajam poin harga, ya teman-teman. Jadi pesaing utama dari perusahaan bata sendiri ada Adidas, Nike, Reebok, Converse, Fladeo, dan lain sebagainya. Lalu bisa dilihat pada Top Brand Index pada tahun 2017, tabel kedua menunjukkan Bata menempati posisi pertama dari keseluruhan merek. Di tahun 2014, Top Brand Index Bata sebesar 25,3%. Di tahun 2015 mengalami peningkatan ya sebesar 1,8% menjadi 27,1%. Dan di tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 7,9% menjadi 19,2%. Lalu yang selanjutnya ada product offering. Pada tahun 2017 terdapat sepatu bata jenis bata Hotshot yang dipakai oleh penyanyi legendaris bernama Kurt Cobain. Hal ini dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap produk bata Hotshot. Lalu di tahun 2018, permintaan sangat banyak untuk varian bata floral pattern dan juga bata red label man. Selain stylish, sepatu ini juga nyaman digunakan. Untuk tahun 2019 sendiri terdapat produk eksklusif yang dibanderol dengan harga Rp999.999, yaitu Bata X Coca-Cola. Lalu selanjutnya pada tahun 2020, Bata memunculkan sepatu anak dengan tema Frozen. Dan di tahun ini, di tahun 2021, Bata mengeluarkan produk baru yaitu Bata Marvel. Lalu yang selanjutnya adalah distribution. Tahun ini sepatu bata memperkuat penjualan online dengan membentuk anak usaha PT Sepatu Bata Online. Bahkan sepatu bata menargetkan pertumbuhan penjualan double digit ditopang oleh penjualan online. Direktur Marketing Bata, Susan Amin, mengatakan bahwa pendirian sepatu bata online ini adalah usaha mengembangkan penjualan via online sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan atau user experience dan juga pelayanan. Langkah ini juga berjalan bersamaan dengan pengembangan penjualan di partner e-commerce seperti Shopee, Zalora, Tokopedia, dan juga Lazada. Tak hanya itu, Bata meluncurkan program chat shop agar pelanggan bisa memesan melalui pesan singkat alias chat WhatsApp. Lalu juga ada Bata Club Member yang dapat didaftarkan secara online dan gratis, yang nantinya pelanggan akan mendapatkan berbagai macam keuntungan seperti voucher dan juga poin belanja. Lalu yang berikutnya adalah marketing strategi. Ya, ada objektif. Pada paruh pertama tahun 2021, Bata tercatat mengantongi pendapatan sebesar 237,36 miliar. Pendapatan ini meningkat 2,78% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 senilai 230,93 miliar. Dengan adanya kegiatan pemasaran, perusahaan mengharapkan penjualan akan meningkat dan juga dapat menjalin hubungan baik dengan para pelanggan yang percaya terhadap kualitas produk Bata. Dengan harapan memperoleh omset yang dicapai, dapat tercapai bahkan meningkat dan memenangkan persaingan. Lalu yang selanjutnya ada target market. Ya, yang pertama itu memperbesar pasar ke luar negeri. Bata melakukan ekspor untuk melakukan ekspansi di kawasan Amerika. Lalu menambah gerai dan renovasi, hal ini dilakukan untuk mendongkrak penjualan ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada permintaan pasar, masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung tahan terhadap gejolak ekonomi. Jadi untuk naik turunnya ekonomi, masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terpengaruh ini ya teman-teman. Dan yang terakhir menguji upaya. Jadi General Manager PT Sepatu Bata mulai membuka segmentasi untuk kalangan high class atau kalangan menengah ke atas ya ini teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada positioning. Ada beberapa positioning yang ditawarkan yaitu positioning citra, produk, dan juga positioning manfaat. Lalu yang selanjutnya ada strategi. Yang pertama ada produk ya teman-teman. Jadi Bata ini menjual produksi sepatu bata yang ada mereknya Bubble Gummer, Power, Marie Claire, North Star, Wayne Brenner, Comfit, dan juga Be First. Lalu yang kedua ada price. Sepatu Bata TBK menyediakan berbagai harga dengan target pasar dari low hingga high class. Jadi mulai dari 60 ribuan hingga jutaan rupiah. Lalu yang selanjutnya ada distribution.
Sepatu bata TBK memperluas pasarnya melalui penjualan online. Dengan langkah ini diharapkan para pelaku konsumen memiliki pengalaman baru dalam mengenal produk bata. Lalu yang terakhir ada marketing communication. Awalnya, Bata memakai strategi single campaign yang hanya melakukan promosi di hari dan event tertentu saja. Namun seiring berjalannya waktu, Bata mulai mengubah strategi marketing communication-nya dengan sistem kontak strategi yang menggunakan pendekatan follow-up agar para konsumen dapat membeli dan juga perusahaan dapat menawarkan produk melalui fitur chat shop. Lalu yang selanjutnya ada marketing mix. Pada tahun 2019, Bata terus melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan, di antaranya premiumisasi, inovasi, ekspansi, renovasi, marketing, adanya brand ambassador, dan juga menggunakan media sosial. Yang selanjutnya adalah marketing research. Riset pasar, Bata menggunakan penelitian dan survei yang telah dilakukan dari beberapa pengalaman yang telah dilalui selama Bata berdiri. Bata juga berusaha untuk selalu melakukan inovasi agar tidak ketinggalan dengan teknologi yang semakin maju, juga siap dalam bersaing dalam pasar global. Berdasarkan hasil riset yang saya lihat, Bata menggunakan fitur public figure atau brand ambassador itu penjualannya sangat berpengaruh dan juga permintaan pasar menjadi lebih meningkat. Lalu yang keempat ada financial. Ya, ada BEP atau break even point. Total fixed cost dari perusahaan ini adalah Rp480.280.173 dengan rincian seperti itu. Lalu ada total variable cost yaitu Rp195.189.386 dengan rincian seperti itu. Lalu ada BEP per unit yaitu 16 unit. Nah, di sini saya melakukan linear forecasting ya, teman-teman. Di sini saya melakukan linear forecasting pada periode 15. Untuk hasilnya sendiri dapat dilihat dari prediksi periode dari periode 15 hingga 24 dan ternyata mengalami kenaikan. Bisa dilihat dalam grafik ya, teman-teman, yang sudah tertera di situ. Lalu yang terakhir adalah controls. Pada tahun 2019, Bata melakukan beberapa kontrol, yaitu yang pertama, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja usaha. Lalu ada menyempurnakan standar operating prosedur guna meningkatkan efisiensi dan meminimalkan resiko usaha. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi pengendalian internal. Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai pelatihan dan juga meningkatkan kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kinerja. Lalu yang terakhir untuk marketing organization yaitu Ricardo Lumalesil selaku HR Director yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki dua unit yang berbeda yakni unit produksi atau manufacturing dan juga unit rental sehingga masing-masing memiliki perbedaan dalam mentreatment dan mereturn karyawannya. Dan juga yang kedua ada Hatta Tutuko, beliau menjabat sebagai Direktur Independen yang membawahi supply chain di PT Sepatu Bata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you on the next video.